Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah salat subuh ingkang kula hormati, insyaallah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita wiwiti kajian kita enjang menika kanthi ndedonga sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pinanggih malih dipun panggihaken dening Allah wonten ing majelis menika. Mugi-mugi dados pepanggihan ingkang manfaat kangge kita sedaya, kangge keluarga kita, masyarakat ya, nusa bangsa, donya, akhirat insyaallah. Amin. Sama sekalian rahimakumullah, wonten kesempatan injang menika badhe kita aturaken salah setunggal ajaran Islam ingkang kedah kita gatosaken saha kita amalaken. Karena mungkin kita masih jauh dari ajaran tersebut ya. Kita masih jauh dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu yang berhubungan dengan persaudaraan, paseduluran. Akhir-akhir niko kita sering mireng istilah seduluran sak lawase, seduluran tanpa syarat dan sebagainya. Nah, bagaimana persaudaraan di dalam Islam, sekalian? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat ke-49 ya, ayat yang ke-10 surat Al-Hujurat. Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, ila akhiri ayat. Yang artinya sesungguhnya antara mukmin satu, orang-orang yang beriman satu dengan yang lain itu ikhwatun, itu bersaudara. Ini konsep persaudaraan di dalam Islam itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Diikatannya bukan ikatan darah, bukan nasab ya, bukan keturunan, tapi sing jenenge sedulur menika diikat dengan ikatan iman. Jadi antara orang beriman satu dengan yang lain itu ikhwatun, bersaudara. Kula kalian panjenengan menika sedulur. Maka damaikanlah apabila ada dua orang saudaramu yang berselisih, congkrah, niku dadi tugase awake dhewe napa mendamaikan. Nah, sekalian rahimakumullah, mungkin kita masih napa nggih, masih ngambang, masih terlalu umum ya. Ketika dikatakan bahwa orang beriman satu dengan yang lain itu bersaudara. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan tuntunan praktis. Jadi kalau Allah di dalam Al-Qur'an masih sifatnya umum, pokoknya wong iman siji ro siji niki sedulur, bersaudara. Tapi bagaimana implementasinya, prakteknya dalam keseharian? Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Konsep saudara, konsep sedulur ya, di dalam ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah itu, jika kita bisa mengamalkan ya, maka sangat luar biasa.
akan menjadi hidup kita itu akan menjadi bahagia, menjadi senang, ya, menjadi bergairah dan seterusnya. Dan kita mendambakan Bapak Ibu, di jamaah kita ini, di masyarakat kita ini, itu bisa terwujud. Nah, seperti apa? Di antaranya, ya, antaranya Rasulullah menggambarkan konsep persaudaraan di dalam Islam itu adalah al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Di antara orang beriman satu dengan yang lain itu kal bunyani, seperti bangunan. Jadi seperti bangunan. Ini bangunan masjid, menika bangunan rumah, bangunan hotel, apartemen, pokoknya bangunan seperti bangunan itu sama, bangunan rumah, bangunan masjid dan yang lain-lain. Nabi ngendika orang iman satu dengan yang lain itu kal bunyani, seperti bangunan. Sifatnya apa bangunan itu? Nah, Nabi nerangkan yashuddu ba'duhu ba'don. Yashuddu ba'duhu ba'don. Jadi saling menguatkan. Jadi yang satu menguatkan yang lain. Bagian yang satu menguatkan bagian yang lain. Nah, ini kita insya Allah orang nyon sewu, orang awam pun paham, ya. Walaupun dia bukan dari teknik sipil, ya, bukan ahli bangunan. Ketika dikatakan bangunan itu sifatnya saling menguatkan, saling mengokohkan, itu siapapun kita yang hadir di majelis ini juga paham, ya. Bangunan itu saling menguatkan, saling mengokohkan. Nah, dan pertanyaannya, kita sudah seperti itu belum? Antarespon kula kalian panjenengan di antara kita itu digambarkan harusnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Di bangunan yang satu mendukung menguatkan yang lain. Bagian yang satu menguatkan yang lain. Kita ini ibarat bangunan kan ada lebih dari 80 bagian, ya. Sak jamaah kita menika nek diitung kakanipun, nek diitung personipun per orang mukmin lebih dari 200 sak jamaah awake dhewe nika. Nah, itu satu dengan yang lain harusnya saling menguatkan. Itu bangunan. Nah, kita ini nyun sewu saya kula mbok pilih dereng saged ngaten menika. Bangunan yang malah jegali barangkali, ya. Satu bangunan tapi tidak saling menguatkan, tidak saling mendukung. Harusnya ketika ada bagian bangunan itu yang rapuh, kemudian yang lain menguatkan, yang lain mendukung. Konsepipun ngaten, Pak Bu, yang diajarkan Rasulullah itu sangat luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi nerangkan bahwa masalul mu'minina bitawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Jadi perumpamaan orang-orang yang beriman itu di dalam sikapnya, di dalam saling mencintai dan saling menyayangi antara satu dengan yang lain itu dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi masalul jasadi, seperti misalnya di seperti jasad, seperti napa Pak Bu, jasad tubuh. Jadi orang-orang yang beriman itu di dalam sikapnya, di dalam saling mencintainya, di dalam saling menyayanginya, itu masalul jasadi, seperti jasad. Kalau bangunan tadi sifatnya adalah saling menguatkan, saling mendukung. Nah, kalau jasad itu digambarkan oleh Rasulullah bahwa jasad itu sifatnya adalah apabila ada bagian tubuhnya yang sakit,
Maka kemudian apa yang dirasakan? Dia susah tidur, susah tidur, walhuma, bahkan atau demam. Bapak Ibu yang di bidang kesehatan, Pak Aziz ini sangat. Jadi cirine wong lara niku diantaranya itu angel sare atau bahkan awake panas. Nah, Rasulullah menggambarkan sampai sebegitunya Bapak Ibu, persaudaraan dalam Islam yang diikat dengan iman itu seperti satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang sakit, maka yang lain sampai direwangi ngrasake ora iso sare, bahkan merasakan demam, panas. Terus demam niku justru awake panas nggih Pak Aziz ya. Orang ketika demam itu malah justru nek didemok bathuke niku panas. Oleh ngrasake adem. Lajeng masyarakat ngarani wadem panas. Adem panas. Niku mboten bakso terus karo es campur mboten adem. Adem panas. Nah, persaudaraan di dalam Islam ngaten niku Pak Bu. Kita bayangkan saumpama awake dhewe saged ngamalke niku antara kita satu dengan yang lain, antara rumah satu dengan yang lain sudah bisa seperti itu. Ya Allah. Subhanallah, luar biasa. Nah, yang terjadi justru masih jauh dari itu. Bahkan sebaliknya. Dule adem panas niku nek sedulure kepenak malahan. Dadi nek sedulure kepenak, tanggane kepenak mah adem panas niku. Kudune lek adem panas niku nek sedulure lagi ana masalah. Artinya ketika dia sedang sakit, ketika ada masalah, ketika sedang punya kebutuhan dan sebagainya, kita ikut merasakan, Pak Bu. Subhanallah Bapak Ibu. Samane saumpama niki saged diamalke sareng-sareng wonten masyarakat kita. Dari yang paling kecil, dari yang paling dekat. Sungguh luar biasa. Apa Bu? Ngantuk ya? Nah sekalian rahimakumullah nika. Jadi konsep saudara ya, dalam Islam yang disampaikan oleh Rasulullah secara praktis, yang pertama sekali lagi seperti bangunan yang saling menguatkan, saling mendukung, bahkan mungkin saling menyempurnakan, saling menghiasi ya. Bahkan bangunan itu kan kemudian ketika yang primer itu sudah terpenuhi, kemudian masuk ke yang sekundernya, kabeh wis kuat ya. Akhirnya kemudian oh isih duwe duit iki kapake ya, oh tambah iki ben wangun, tambah iki ben asri, ben ketok indah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu persaudaraan dalam Islam. Kemudian yang kedua masalul jasad. Jadi diumpamakan seperti tubuh. Lho kinten niku gampil sangat Bapak Ibu anggen kita memahami. Pokoke awake dhewe tangga siji karo liyane, wong siji karo liyane iki kaya omah sepisan ya. Yang kedua kaya awak, seperti badan, seperti jasad kita. Sebagaimana jasad ketika jempol kaki kita sakit pun kemudian mata kita bisa menangis, merasakan sakitnya, ra iso turu, bahkan kalau kemudian itu kotor terinfeksi bisa jadi panas bagian tubuh yang lain. Menika sedulur. Sekali lagi jangan sampai yang terjadi sebaliknya, justru le adem panas ketika sedulure entuk nikmat malah adem panas. Sedulure munggah pangkat adem panas, sedulure entuk rezeki akeh le nandur pas menangi rego apik malah adem panas. Jangan sampai. Justru kita kemudian saling mendukung, saling menguatkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, dua hadis kalau dipun riwayataken dening Muslim ya, Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa saudara itu kata Nabi
seperti apa? Seperti mira'ahu. Mira'atu akhih. Jadi persaudaraan di dalam Islam itu seperti kalau kita melihat cermin. Jadi seperti kita melihat cermin atau kita bercermin, Bapak Ibu. Nek panjenengan ngilu, ngoco. Itu kalau melihat ada yang tidak beres dalam diri kita, kemudian apa yang kita lakukan, Bapak? Napa? Misalnya panjenengan ngoco, kok rambutnya kurang rapi, mesti terus dirapikan. Ibu-ibu ngoco kok nyon sewu le bengesan rada kebablasan, mesti terus diberesi. Tambahi. Kok lewedaan ora rata, mesti terus diratake dan sebagainya. Nah, artinya ketika melihat kekurangan saudaranya, maka kemudian ditutupi, disempurnakan, diperbaiki. Nah, kita belum seperti itu, barangkali masih jauh. Justru ketika melihat kekurangan pada saudaranya, seneng kewe ben geguyu wong misalnya. Seneng kewe ben biar jatuh harga dirinya dan sebagainya. Barangkali kita masih seperti itu, Bapak Ibu. Padahal harusnya tidak begitu. Jadi seperti melihat diri kita di cermin dengan kita melihat saudara kita itu. Kalau ada yang kurang, ada cacatnya, ada aibnya, kemudian diperbaiki, disempurnakan. Nah, tentu dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Nah, saat ini gampang secara pribadi ya dijabri. Pangapunten Pak Bu, dengan bahasa yang baik, jadi tidak di depan umum, ya. Tidak di depan umum. Mas sekalian rahimakumullah, itulah saudara. Saudara itu merasakan apa yang sedang dirasakan, merasakan sakitnya, saling menguatkan. Bahkan Bapak Ibu, saudara itu yang terakhir insyaallah. Sesungguhnya banyak, namun karena waktu, saudara itu hadir pada saat dibutuhkan. Sedulur menika ana hadir nalika dibutuhke. Betapa banyak Bapak Ibu, atau mungkin panjenengan pernah bahkan sering merasakan, justru pada saat kita butuh teman kita, butuh saudara kita, itu ternyata tidak hadir, tidak ada di dekat kita. Padahal saudara itu sekali lagi ada pada saat dibutuhkan. Ada satu qaul hikmah, kata-kata hikmah, kata bijak, kata mutiara dari tokoh pendidik dalam Islam, yang menika Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim nate paring piwucal, memberikan pelajaran kepada putra-putrinya begini, Bapak Ibu. Ya bunaya, wahai anakku. Salah satun, ada 3 hal, ada 3 kondisi. La yu'rafuna illa fi salasati mawatin. Ada 3 hal yang tidak dapat diketahui kecuali pada 3 keadaan. Oke, baterainya mulai melemah nih Mas Owan. Jadi ada 3 hal kata beliau yang tidak diketahui. Jadi la yu'rafuna, tidak diketahui illa fi salasati mawatin, kecuali pada 3 keadaan. Apa saja? Yang pertama adalah la yu'raful halimu illa indal ghadab. Jadi la yu'raful halimu illa indal ghadab. Jadi tidak diketahui orang itu lembut, artinya sifatnya lembut, illa indal ghadab, kecuali ketika sedang marah.
Itu pun maksudnya Pak Bu. Jadi orang itu akan bisa dilihat dia lembut, dia halus, dia sabar atau tidak. Itu pada saat sedang marah. Jadi akan diketahui ketika sedang marah. Saya merasa saya itu punya sifat halim, ya, lemah lembut, ya, halus misalnya. Nunggu kok ulo sidik-sidik nesu pras-pras misalnya, berarti tidak, itu ngapusi. Jadi akan diketahui ketika sedang marah, sifat halim itu. Ya nek pas duwe pas atine seneng, ya lembut wajar nih. Ning ketika sedang marah kok tetap sabar, dia tetap bisa berkomunikasi dengan baik ya, mboten meledak-ledak ya. Maka itu baru teruji Pak Bu. Ibu-ibu mboten sah mbaten berarti bojoku kae durung misalnya pun. Atau bapak-bapak. Kita untuk koreksi kita masing-masing ya Bapak Ibu, ini untuk kita, untuk pedoman hidup kita. Jadi kita dikatakan halim, punya sifat lembut ya, dan itu adalah sifat atau akhlak mulia di dalam Islam. Itu akan tampak pada saat marah, ya, pada saat marah. Nah orang pas nesu rong ketok, rong ketok. Antara satu dengan yang lain bisa jadi orang yang sebenarnya emosional, tapi ketika dalam keadaan sedang enjoy, sedang mood, sedang bahagia, mungkin bahasanya halus, kemudian sikapnya juga begitu. Tapi begitu ada masalah, sidik mawon kok terus raine abang, kupinge yo abang, alise gathuk, bathuke napa nika ngelempet ya. Wah, ini berarti durung halim ya. Kemudian yang kedua, wala syuja'u illa indal harb. Tidak terlihat sifat pemberaninya seseorang itu illa indal harbi, kecuali pada saat dalam peperangan. Jadi baru terlihat wong ki wani kendel tenan pora itu ketika di medan perang, Pak. Ya, kalau dalam keadaan aman, damai itu rong ketok kendele. Tapi pada saat peperangan ya, itu baru kelihatan. Wani ning ngarep pora, wani getih pora apa engko nek kira-kira wis mung suwe tele-tele lagi maju misalnya. Nah, dan yang ketiga ini berhubungan dengan tema kita ini, bahwa walal akhu illa indal hajat. Walal akhu illa indal hajat. Dan tidak diketahui itu sebagai saudara illa kecuali indal hajat, kecuali pada saat dibutuhkan. Artinya kita merasakan betul persaudaraan itu ketika dia ada pada saat kita butuh, Pak. Butuhnya apa? Ya beda-beda warna-warna ya. Pada saat kita sakit misalnya, itu butuh teman misalnya. Butuh orang yang mungkin bisa memotivasi. Pada saat kita ada masalah, kemudian dia datang, dia ada di hadir dalam kehidupan kita. Iku sedulur sing tenanan itu bisa dilihat pada saat kita butuh. Nah, sekarang ini yang terjadi Bapak Ibu, banyak orang yang hadir, yang ada pada kita, tetapi pada saat sesungguhnya kita tidak butuh. Bukan berarti tidak boleh loh ya. Bukan berarti tidak boleh. Artinya apalagi kalau dia seorang yang punya pengaruh, punya kedudukan, itu kebanyakan hadirnya pada saat tidak dibutuhkan. Karena dia merasa butuh, mungkin butuh perhatian, datang ke pimpinannya. Pada saat itu pimpinannya adalah dalam keadaan yang kuat, artinya tidak butuh. Sekali lagi bukan berarti kemudian tidak boleh silaturahmi.
Tapi pada saat dia jatuh misalnya, pada saat dia ada musibah, sudah pensiun dan sebagainya, itu butuh teman ngobrol misalnya. Kok dia datang? Itu ketok oleh seduluran tenan itu. Pada saat dia butuh karena ada permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, penyakit dan sebagainya, kok dia hadir, maka baru kelihatan oleh sedulur tenan itu. Sama sekalian rahimakumullah, makaten ya, mugi-mugi kita saged ngamalaken piwucal agung saking Allah dan Rasulnya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka luar biasa yang akan terjadi dalam masyarakat kita kalau kita bisa mewujudkannya. Masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang marake kerasan, marake bahagia. Kita hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat yang begitu rupa tetapi tetap bersaudara karena kita sama-sama beriman. Sekali lagi, saudara itu saling menguatkan, saudara itu merasakan apa yang dia rasakan, dan saudara itu hadir pada saat dia membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.